Halo anak hebat, mari belajar bersama Kak Syarif. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan modul literasi dan numerasi pada tema 4, media komunikasi, subtema 1, suara dan bunyi, hari kedua. Nah, untuk itu simak materi berikut ini. Nah, pada kegiatan literasi hari ini kita akan awali dengan kegiatan 1. Nah, selamat pagi anakku hebat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jangan lupa berdoa ya. Dan siapkan buku serta alat tulismu. Sebelum masuk ke dalam materi belajar, ayo kita menjawab pertanyaan pesan pagi berikut ini. Ananda hebat semua. Coba Ananda hebat semua. Tulis di buku kerjamu. Apakah bunyi yang kamu dengar pagi ini sama dengan pagi kemarin? Bunyi apa yang kamu sukai di pagi hari ini? Apakah semua bunyi di pagi hari ini enak didengar? Nah, Ananda hebat semua. Silahkan tulis di buku kerjamu. Nah, ayo Ananda hebat semua, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar dua orang yang sedang membisikkan kepada temannya. Nah, bagaimana pendapatmu? Tuliskan ya, apa yang kamu lihat pada gambar berikut ini. Ya. Mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Apa yang akan terjadi jika kedua anak itu berjauhan? Tuliskan di buku kerjamu ya. Nah, di sini kita akan membaca bacaan yang berjudul "Ada bunyi yang lebih rendah dari bisikan manusia". Jadi, video ini Ananda hebat semua bisa mengcapture ya untuk melihat ulang kembali atau memutar kembali video berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Suara yang sangat pelan akan sulit didengarkan. Kamu harus mendekatkan telingamu ke sumber suara itu atau berkonsentrasi memasang pendengaranmu baik-baik. Suara yang pelan mirip bisikan. Frekuensinya di bawah 20 Hz. Dikenal sebagai bunyi infrasonik. Tidak nyaman bukan? Kamu harus mendengar suara bisik-bisik seperti itu. Manusia masih bisa mendengar bunyi infrasonik selama frekuensinya tidak terlalu jauh dari batas bawah pendengarannya. Namun, ada bunyi infrasonik yang tidak dapat ditangkap oleh pendengaran manusia, seperti suara bergesernya lempeng bumi yang menimbulkan gempa. Manusia mungkin hanya bisa merasakan getaran gempanya saja. Karena itulah manusia menciptakan seismometer untuk mengantisipasi gempa. Alat ini mampu menangkap bunyi sangat rendah yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng bumi dan aktivitas Gunung Merapi. Ini alat pengukur gempa ya, namanya seismograf. Bunyi infrasonik bisa didengar oleh beberapa hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, dan burung merpati. Hewan-hewan ini akan gelisah ketika mendengar pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Tingkah laku mereka yang gelisah atau bergerak menjauh dari suatu tempat bisa menjadi penanda akan adanya gempa, badai, atau tsunami. Ternyata, bunyi infrasonik dimanfaatkan hewan lainnya untuk berkomunikasi. Oa, sejenis lutung, hewan langka yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, ternyata suka bisik-bisik.
Sebenarnya, owa dikenal dengan suaranya yang keras dan pekikan yang mencolok. Namun, hewan ini tidak memekik ketika ada predator atau pemangsa yang mendekat. Mereka malah mengeluarkan bisikan "ho" dan sangat pelan dan tidak dapat didengar telinga manusia atau pemangsanya. Frekuensi bisikan "ho" yang dikeluarkan dapat membedakan predator yang datang seperti harimau, macan tutul, ular, burung hantu, atau elang. Bisikan "ho" juga digunakan owa untuk kegiatan lainnya. Ketika bertemu dengan owa sesama owa, mereka akan mengeluarkan suara bisikan itu untuk bertegur sapa. Selain itu, owa juga berbisik untuk memberi tahu kelompoknya tentang posisi makanan. Wah, ternyata masih ada suara yang lebih rendah selain bisikan manusia ya. Sayangnya, manusia tidak dapat mendengarnya. Ya, kemampuan mendengar manusia hanya untuk menerima suara yang frekuensinya tidak kurang dari 20 Hz dan tidak lebih dari 20.000 Hz. Nah, Ananda sekalian, kita tadi sudah membaca teks bacaannya. Nah, Ananda sekalian, silahkan kita menggali teks eksplanasi tersebut melalui pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 5 nomor ini dijawab ya. Ini semua jawabannya ada pada teks bacaan tadi. Dan selanjutnya, Ananda hebat semua. Silahkan diidentifikasi pertanyaan yang ini dengan cara tulislah di buku kerja atau buku tulismu benar jika pernyataan ini sesuai dengan teks. Jadi cukup diberi kode di belakang ya, salah atau benar. Lihat baik-baik ya. Ada ini sampai nomor 5. Ya, ini sampai nomor 5 ya. Ya, silahkan diidentifikasi apakah benar atau salah berdasarkan dari teks. Nah, di sini ada lagu berjudul Apuse. Lagu ini berasal dari daerah Papua. Lagu ini menceritakan tentang seorang cucu, perpisahan seorang cucu dengan kakek neneknya. Saya coba mau bernyanyi ya, namun suara Kak Sarip tidak semerdu suara artis. Simak ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Arafabie aswara kwar. Arafabe aswara kwar. Maaf ya, Ananda hebat semua. Suara Kak Sarip tidak semerdu dengan suara artis lainnya. Nah, di sini lagu ini menceritakan tentang perpisahan seorang cucu dengan kakek neneknya. Ananda hebat sekalian, coba berlatih menyanyikan lagu Apuse ya bersama dengan teman kelompok. Untuk kegiatan selanjutnya, nah, di sini ada kalimat rumpang. Ya. Sini ada kalimat rumpang yang akan diisi dengan kata yang tersedia pada pilihan. Diingat ya bahwa ini kalimat rumpang akan diisi dari pilihan jawaban kata yang ada. Di sini ada 5 nomor, sambungannya ada 10 nomor. Ya, jawabannya ini ya. Pilih di sini, tidak ada yang berulang ya. Ada 10 nomor, kita hitung sama-sama jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Jadi satu pertanyaan, satu jawaban, tidak boleh berulang. Ya. Lanjut. Ya. Kita lanjut untuk berikutnya pada kegiatan numerasi. Pada kegiatan numerasi, nah ini ada hewan lumba-lumba, si hewan ultrasonik. Mengapa hewan lumba-lumba dikatakan hewan ultrasonik? Karena lumba-lumba bisa mendengarkan suara di atas 20.000 Hz yang tidak terdengar oleh manusia. Lumba-lumba bisa mendengarnya. Coba Ananda hebat sekalian, silahkan baca percakapan ini antara Rati dan Naufal. Bisa di screenshot dulu ya, atau diputar ulang video ini, atau di jeda pause. Ini percakapannya. Nah, untuk numerasi kita akan belajar tentang garis bilangan. Permukaan laut dianggap sebagai titik awal atau nol. Kemudian posisi sejauh 10 meter di bawah permukaan laut dianggap seperti posisi bilangan yang berada di kiri bilangan 0, sehingga dituliskan negatif 10. Gerak lumba-lumba ke atas permukaan laut sejauh 2 meter dituliskan 2. Jadi ini 0 permukaan laut ya. Ini negatif 10 meter di bawah permukaan laut. Yang 2 ini adalah 2 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada soal numerasi. Seekor lumba-lumba mengeluarkan suara unik untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Lumba-lumba tersebut mengirimkan pesan ke lumba-lumba lain yang berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Beberapa menit kemudian, lumba-lumba tersebut terlihat meloncat sejauh 3 meter ke atas permukaan laut. Jadi di pertama ini 3 meter ini adalah di bawah permukaan air laut. Sedangkan 3 meter kedua ini adalah 3 meter di atas permukaan laut. Ya, Ananda hebat semua. Silahkan lihat contoh yang Kak Sarip berikan tadi. Ya. Nah, sekarang Ananda hebat semua. Gambarkan lintasan suara yang dikirim lumba-lumba tersebut ke temannya. Ya, jadi tentukan dulu nolnya di mana, negatif 3-nya di mana, atau di 3 meter di permukaan lautnya di mana, dan 3 meter di atas permukaan lautnya di mana. Gambarkan lintasan loncatan lumba-lumba untuk menghirup udara. Apakah yang dapat kamu simpulkan tentang besar nilai lintasan suara dan loncatan pada garis bilangan? Bagaimanakah arah lintasan suara dan jarak loncatan terhadap permukaan air laut? Nah, tahukah kamu lawan dari suatu bilangan bulat? Bilangan bulat itu sendiri di sisi sebaliknya pada garis bilangan dan memiliki jarak yang sama dari 0. Jadi maksudnya ini lawan dari suatu bilangan bulat itu adalah bilangan yang sama, namun mempunyai tanda yang berbeda. Kalau misalnya saya berikan contoh, misalnya 2, positif 2 ya, berarti lawannya adalah negatif 2. Sama-sama angka 2 ya, namun ada positif dan ada negatif. 2 ini jaraknya dari 0 adalah 2 langkah, sebelah kanan 0. Sedangkan negatif 2 adalah 2 langkah sebelah kiri dari 0. Itu ya pengertian Anda hebat semua. Nah, Ananda hebat semua. Silahkan kerjakan latihan berikut ini.
Rina mendengarkan suara dua kucingnya yang sedang bersembunyi di bawah meja dan di bawah kursi dan meja. Suara kucing pertama terdengar jelas pada jarak 2 meter di sebelah kanan tempat Rina berdiri. Suara kucing kedua terdengar jelas pada jarak 2 meter sebelah kirinya. Gambarkan situasi pada garis bilangan. Ini ya. Pindahkan titik berikut pada garis bilangan menuju lawannya. Itu tadi soal nomor 1 ya. Soal nomor 2 ini adalah lawan dari 6 ini berapa? Lawan dari 1 ini berapa? Tasarif tadi sudah berikan contoh ya. Pilih 2 bilangan positif, pilih 2 bilangan bulat positif dan tentukan lawannya. Jadi Anda hebat semua, silahkan memilih 2 bilangan positif dan tentukan lawannya dan gambarkan dalam garis bilangan seperti bagian A dan B ini. Sudah ya? Nah, gimana Anda hebat semua? Semoga tantangan Kak Sarif hari ini dapat mudah kita selesaikan ya. Dan Anda hebat, tetap semangat. Demikian yang Kak Sarif bisa sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua.